Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Setelah sekian lama saya tidak bikin opening, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali membuat intro pembukaan. Hal itu tidak lepas dari komplainan salah satu subscriber saya yang berasal dari Madagaskar yang katanya rindu dengan intronya. Pada video kali ini sendiri kita akan membahas sebuah film yang menurut saya pribadi cukup ringan dengan alur yang tidak begitu rumit. Namun semua itu berubah seketika saat film berada di endingnya. Karena ternyata apa yang saya duga sangat jauh berbeda dengan adegan di ending film ini. Film itu sendiri berjudul Initiation Love yang rilis tahun 2015. Agak jadul sih filmnya. Tapi saya jamin film ini tidak kalah mind-blowing dengan film misteri pada umumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di DIY. Film dibuka dengan adegan sebuah narasi yang mendeskripsikan bahwa film ini memiliki sebuah rahasia. Dan memang, dalam film ini ada sebuah rahasia besar yang tidak akan pernah diduga sebelumnya. Maka dari itu sesuai tulisan bagi yang sudah mengetahui rahasianya maka tidak disarankan untuk memberitahu kepada orang yang belum menontonnya. Film sendiri menampilkan sebuah tulisan yang tercantum side A, itu artinya akan ada side B atau plot kedua dari alur film ini. Latar waktu film terjadi pada tahun 1987 tepatnya tanggal 10 Juli di salah satu kota di negara bagian Jepang yaitu distrik Shizuoka. Setelah itu film menampilkan aktor utama kita yang bernama Suzuki yang merupakan seorang mahasiswa jurusan matematika yang terlihat culun dan tidak terlihat seperti anak gaul pada masa itu. Suzuki kemudian mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa dia diundang untuk ikut dalam sebuah pertemuan yang biasa dilakukan oleh teman-temannya tersebut, dan jelas kesempatan itu akan Suzuki manfaatkan sebagai ajang jual diri dalam tanda kutip untuk menarik wanita agar menyukai dirinya. Di dalam sebuah restoran, pertemuan antara beberapa pria dan wanita terjadi di tempat itu. Dan untuk pertama kalinya, Suzuki bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mayuko yang dari pandangan pertama dia merasakan jatuh cinta. Dan film pun baru saja dimulai. Tanggal 8 bulan Agustus, kelompok itu merencanakan pertemuan kembali di sebuah pantai. Saat itu Suzuki benar-benar dibuat terkesima dengan kehadiran Mayuko yang dalam pandangannya sempurna sebagai seorang wanita. Namun begitu, Suzuki pun tahu diri bahwa dia tidak bisa berharap lebih kepada Mayuko. Karena dia yakin bahwa Mayuko tidak pernah mempunyai perasaan yang sama seperti dirinya. Hal itu ternyata bukan sebuah jaminan bahwa Mayuko adalah wanita yang paling sempurna di mata Suzuki. Secara tidak terduga, Mayuko justru meminta rokok milik pria Tambun itu untuk sekedar menghabiskan sebatang jarum super karena mungkin saat itu Mayuko sedang banyak pikiran dan pusing teparugu. Dan yang lebih tidak terduga lagi, Mayuko ternyata memberikan nomor telepon pribadi kepada Suzuki yang dari kejadian itu bisa disimpulkan bahwa mungkin saja Mayuko juga mempunyai perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh Suzuki saat ini. Tanpa membuang waktu lagi, Suzuki segera menelepon nomor itu untuk memastikan bahwa Mayuko memberikan nomor yang sesuai. Dan ternyata Mayuko memang berniat memberikan nomornya kepada Suzuki. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Mayuko yang mengatakan kenapa Suzuki begitu lama menghubungi dirinya. Padahal dia sudah menunggu dan tidak sabar mendapatkan panggilan dari Suzuki. Yang lebih membuat Suzuki semakin senang ialah ucapan dari Mayuko yang secara terang-terangan mengajak dirinya untuk berkencan berdua saja. Dan tentu saja, ajakan itu pastinya disambut dengan sukacita oleh pria itu. Mimpi apa semalam? Mungkin itulah ungkapan yang terlintas di pikiran Suzuki saat ini. Karena bagaimana mungkin Suzuki yang secara fisik tidak lebih baik dari teman-temannya tiba-tiba mendapatkan ajakan dari seorang wanita cantik. Tapi begitulah kehidupan. Kadang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena kencan ini kencan yang pertama, Suzuki pun agak sedikit canggung dan kaku menghadapinya. Pria itu justru memilih outfit yang salah dan malah berpakaian formal layaknya orang yang akan melamar pekerjaan. Tapi ternyata hal yang membuat Suzuki gede hulu ialah respon dari Mayuko yang tampak tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Lebih dari semua itu, ternyata Mayuko mempunyai hobi yang sama dengan Suzuki, yaitu membaca buku. Sehingga hal itu kembali membuat Suzuki gede hulu dan pede bahwa mungkin saja cintanya akan berbalas. Hari-hari selanjutnya Suzuki benar-benar merubah penampilannya agar terlihat sempurna di mata Mayuko. Mereka mulai bertukar buku sebagai bentuk kesamaan hobi yang mereka miliki. Lebih dari itu, kemajuan besar pun dilakukan oleh Suzuki dengan berusaha mempunyai SIM agar bisa pergi dengan Mayuko untuk berlibur menggunakan mobil. Saat itu Suzuki benar-benar dilanda mabuk asmara hingga apapun yang diminta oleh Mayuko akan berusaha dikabulkan oleh dirinya. Selain itu, Mayuko pun memberi nama panggilan kepada Suzuki, yaitu dengan nama panggilan Takun. Takun? Tanggal 4 September, Takun atau Suzuki kembali berkencan dengan Mayuko di sebuah tempat. Namun, saat itu hal yang aneh justru terlihat pada diri Mayuko yang secara tidak terduga meminta bir dan menghisap rokok. Seakan-akan dia benar-benar dalam keadaan yang pusing dan masalah berat. Tapi demikian, Takun tidak mau ambil pusing dan tetap melanjutkan acara makan malam itu. Keesokan paginya Takun dan Mayuko kembali bertemu di sebuah acara olahraga bersama. Akan tetapi, kali ini mereka tidak pergi berdua dan harus bersama teman-temannya. Di sana Takun harus melihat salah satu temannya mencoba mendekati Mayuko, dan tentu saja keadaan itu membuat dirinya dilanda cemburu buta. Malam harinya Mayuko menelepon Takun yang sepertinya dia tidak begitu senang menerima telepon karena kejadian tadi siang. Hal itu disadari oleh Mayuko yang tahu betul bahwa Takun sedang dilanda cemburu. Menurut Mayuko hal itu bagus karena artinya akan tumbuh benih-benih cinta di dalam diri Takun. Dan yang membuat pria itu semakin dan semakin gede hulu ialah sebuah fakta bahwa Mayuko juga mempunyai rasa cemburu yang sama ketika Takun sedang bersama wanita lain. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Mayuko juga menyukai Takun. Dan saat itu Takun memberanikan diri mengatakan cinta kepada Mayuko. Sementara itu di tempat lain ternyata benar Mayuko juga menyukai Takun. Dan tanpa pikir panjang lagi, Takun segera pergi ke tempat Mayuko karena dia diundang oleh Mayuko untuk menginap di sana. Dan terjadilah proses. Hari demi hari mereka mulai menjalani kedekatan sebagai sepasang kekasih yang berbahagia. Bulan November menjadi bulan yang berkesan bagi mereka berdua karena pada bulan itu Takun sudah resmi mendapatkan SIM dan mulai membeli mobil untuk membahagiakan kekasihnya. Di sana, dia berjanji bahwa akan bekerja keras lagi agar bisa memberikan mobil yang layak untuk mereka pergi jalan-jalan. Dan puncaknya, pada bulan Desember mereka bertemu untuk merayakan Natal bersama. Dan saat itu, Mayuko memberikan Takun sepasang sepatu Air Jordan supaya pria itu mau berolahraga agar bisa menurunkan berat badannya. Dan tentu saja, dengan tekad yang kuat bukan mustahil rasanya bagi Takun untuk mewujudkan keinginan kekasihnya tersebut. Enam bulan kemudian, waktu saat ini menunjukkan tanggal 6 Juni dan saat itu pula fisik Takun berubah menjadi atletis. Berkat tekad kuat dan keinginan yang besar akhirnya dia pun berubah menjadi apa yang Mayuko inginkan. Kejadian ini sekaligus menjadi awal dari alur kedua yang ditandai dengan tulisan si The Babe pada scene film berikutnya. Cerita kedua pun dimulai dengan Takun yang sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saat ini dia menjadi seorang dengan karir yang cukup mentereng pada perusahaannya sekarang. Oleh sebab itu, atasan di kantornya akan memindahkan dia ke kantor pusat yang berada di kota Tokyo. Itu artinya jika Takun menerima mutasi itu maka secara tidak langsung dia akan berjauhan dengan Mayuko. Hal itu tentunya menjadi dilema tersendiri untuk pria itu. Takun pun kemudian mendiskusikan hal itu kepada Mayuko. Walaupun terlihat tidak senang, Mayuko tidak bisa egois dengan mengorbankan karir Takun. Hingga di sana, mau tidak mau dia pun harus merelakan kekasihnya untuk pergi ke kota itu.
Tanggal 1 Juli adalah hari di mana untuk yang pertama kalinya Takun meninggalkan Mayuko, yaitu wanita yang selama ini menemani dirinya. Meskipun hal itu sulit, tapi Takun akan berusaha pulang pada akhir pekan untuk menemui sang kekasih tercinta. Janji itu pun selalu dipegang terus oleh Takun, karena dia tidak mau mengecewakan wanita yang selama ini menemaninya saat berada di titik nol. Hal itu dibuktikan dengan pulangnya Takun untuk menemui Mayuko, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun sang kekasih tercinta. Hingga di sana, Takun dan Mayuko kembali melakukan hal yang ujian pertama untuk hubungan jarak jauh pastinya orang ketiga yang akan menghadirkan kejutan yang tidak terduga. Ujian pun benar-benar datang ketika Takun harus membantu wanita yang bernama Miyako menyelesaikan tugasnya. Dan saat itu, kedekatan di antara keduanya pun mulai terjalin begitu erat. Oh, Shota. Haruku, gohan ikimasen? Kedekatan yang terjalin antara Takun dan Miyako tentunya membuat hubungan antara dirinya dan Mayuko menjadi renggang. Seperti jadi pemain cadangan, keinginan Mayuko selalu menjadi nomor 2 di mata Takun. Bahkan, saat wanita itu mengajak untuk pergi ke pantai, hal itu ditolak oleh Takun yang sedang asyik bersama dengan Miyako. Walaupun ada orang ketiga, tapi dalam hati Takun, Mayuko tetaplah wanita yang dia cintai. Karena dia adalah wanita yang selama ini menemani dirinya. Dia pun kemudian menyempatkan waktu menemui kekasihnya untuk mengajaknya pergi ke pantai. Saat di jalan, ujian untuk keduanya kembali menimpa sepasang kekasih itu manakala Mayuko memberitahu kepada Takun bahwa dirinya sudah telat haid. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa Mayuko sedang hamil saat ini. Keadaan pun mulai canggung ketika Takun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara itu di kantornya, kedekatan antara Miyako dan Takun makin hari makin terjalin erat. Ujian itu benar-benar membuat hubungan antara Takun dan Mayuko semakin renggang. Rasa jenuh yang dirasakan Takun terlihat begitu jelas manakala dia tidak bisa mengontrol emosinya. Seketika, emosi Takun meledak dan dilampiaskan kepada Mayuko hanya karena hal sepele, yaitu Mayuko yang membeli buku tanpa sepengetahuan Takun. Hal sekecil itu mampu membuat amarah Takun keluar, karena pria ini dilanda rasa jenuh dan kehadiran orang ketiga di antara mereka. Dan kita akan melihat betapa menderitanya Mayuko atas semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Tanggal 4 bulan September adalah puncak dari ujian yang menimpa hubungan Mayuko dan Takun saat ini. Secara tidak terduga Miyako datang dan menemui Takun. Kemudian, tanpa basa-basi mengatakan ketertarikan dirinya kepada Takun di tempat itu. Ya bisa dibilang Miyako nembak Takun lah. Takun awalnya menolak karena meskipun Miyako lebih cantik, lebih kaya, dan lebih segalanya dibandingkan dengan Mayuko, tetap dalam hatinya Mayuko adalah wanita satu-satunya karena dialah orang yang selama ini menemani dirinya. Dan gilanya, Miyako sama sekali tidak keberatan jika dirinya harus menjadi yang kedua. Takun tidak perlu memutuskan Mayuko dan tetap menjalin hubungan dengan wanita itu. Sementara itu, Miyako sendiri dia akan menerima apapun keadaan Takun. Lalu, apakah ini adalah sebuah sandiwara? Apa mungkin Mayuko dan Miyako itu berteman? Apakah itu plot twist dari film ini? Mengingat akan ada misteri besar di ending film, sesuai apa yang dinarasikan di awal film tadi. Tapi sabar dulu guys, bukan itu kejutannya. Bukan, saya pastikan bukan itu. Di akhir Oktober, hubungan antara Takun dan Mayuko resmi berakhir, dengan Takun yang pergi meninggalkan wanita itu dan lebih memilih Miyako sebagai kekasihnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dilalui oleh Takun dengan wanita yang berbeda dengan 1,5 tahun yang lalu. Takun benar-benar sudah melupakan Mayuko yang selama ini sudah menemaninya. Tapi sekali lagi, cinta pertama akan sulit dilupakan oleh siapapun. Meskipun Takun sekarang sedang dengan wanita lain, tapi dalam hati kecilnya masih teringat akan Mayuko.
Belum lagi hari ini adalah tepat hari Natal, yaitu hari yang sudah direncanakan oleh keduanya jauh-jauh hari untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel. Hingga di sana, Takun nekat meninggalkan Miyako dan pergi ke Shizuoka untuk menemui Mayuko. Ternyata benar, saat ini Mayuko sedang berada di sebuah tempat di mana dia akan janjian bertemu dengan Takun beberapa bulan yang lalu. Melihat hal itu, Takun pun kemudian bergegas untuk menemui Mayuko. Akan tetapi... 何やってるのたっくん、大丈夫ですか？たっくん？まゆ。たっくん。 Secara tidak sengaja Takun menabrak seseorang ketika akan menemui Mayuko. Dan orang itu adalah Takun yang sama saat dia masih gendut. Loh, kok bisa? Inilah plot twistnya. Jika memang dia adalah Takun, lantas siapa Takun yang ini? Anda bingung kan? Sama, saya juga bingung. Oke, mari saya jelaskan. Semua berawal tanggal 25 April tahun 1986 ya guys, 1986. Hari itu adalah hari di mana Mayuko bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Takun atletis lah. Yang satunya kan Takun Tambun gitu. Takun berbadan besar. Hari demi hari, bulan demi bulan, mereka pun kemudian menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. 4 Februari 1987, Mayuko memberikan Takun atletis sepasang sepatu Jordan untuk yang pertama kalinya. Dan dia bilang itu adalah hadiah pertama yang diberikan untuk laki-laki. Jadi jelas dari mana Takun mendapatkan sepatu Air Jordan tersebut terjawab sudah. Tanggal 19 Juni 1987, Takun mendapatkan kabar bahwa dirinya akan dimutasi ke Tokyo bulan depan. Itu artinya pada bulan Juli tahun 1987, Takun secara resmi pindah ke Tokyo. Dan saat itu, di bulan yang sama Mayuko untuk pertama kalinya bertemu dengan Takun Tambun. Hingga pada titik tanggal 25 Desember 1987, yaitu hari di mana ketiganya bertemu di suatu tempat. Ya, hari inilah. Dengan kata lain, Mayuko selama ini menjalin hubungan dengan 2 Takun. Dan selama ini, saya pribadi merasa tertipu dengan alur film ini. Dari awal saya percaya bahwa Takun Tambun sudah bertransformasi menjadi atletis. Tapi kenyataannya, mereka berdua adalah karakter yang berbeda. Dan ini benar-benar plot twist yang membagongkan. Saya yakin untuk yang baru pertama kali menontonnya akan menyangka sama seperti apa yang saya pikirkan gitu. Plot twistnya benar-benar dapat lah. Maka dengan berakhirnya semua itu, film pun resmi berakhir sampai di sini. Oke guys, di plot twist terakhirnya itu banyak sekali hal yang tidak saya sampaikan ya, mengingat keterbatasan rangkuman gitu. Untuk filmnya sih keren, benar-benar tidak menyangka, benar saya tidak menyangka ini mah. Pokoknya keren lah gitu. Saya yakin bagi yang sudah menonton sebelumnya dari awal sampai akhir pasti akan tertipu. Ya sesuai dengan thumbnail di awal film lah. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan tetap di DIY.